dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Melampaui kata-kata yang kami ucapkan, melampaui nyanyian yang kami naikkan, Engkau mengenal kami, Engkau tahu sedalam-dalamnya kami. Dan biarlah pada saat ini, bersama dengan nyanyian pujian yang baru kami naikkan, kami mau datang dengan keterbukaan, dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Ketika kami mau membawa segenap keberadaan kami kepadamu, jangan biarkan kami berpikir kami bisa menipu Tuhan atau menutupi apa yang kami mau sembunyikan. Sebetulnya Engkau tahu segala sesuatu, Engkau mengenal kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah ibadah kami memperkenan hati-Mu, dan biarlah kami semua yang bersama-sama beribadah juga merasakan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan sekalian yang berada di dalam ruang ibadah ini. Saudara sekalian, kita akan merenungkan sebuah kebenaran mengenai ibadah berkaitan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini adalah pembahasan ketiga di dalam bulan Juni berkaitan dengan ibadah. Dan semoga rekan-rekan semua terberkati di dalam pembahasan minggu pertama yang menunjukkan ibadah di dalam bentuk yang circle atau yang di dalam spiral, begitu di dalam keseharian kita. Lalu kemudian minggu lalu kita membahas ibadah berkaitan dengan arah horizontal, berkaitan dengan rekan-rekan saudara seiman sesama umat percaya. Dan hari ini kita akan membahas aspek vertikal di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan bisa ada dan di dalam ibadah kita bisa menikmatinya. Itu adalah hal yang bagi saya luar biasa. Mengapa? Saudara, saya ingin menceritakan pengalaman saya. Saya pernah tersinggung dengan satu makhluk ini. Mungkin saudara berpikir kenapa bisa tersinggung. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, pada waktu Pendeta Markus masih melayani di GKY Puri Indah, ada seekor anjing ini yang kemudian dipelihara oleh Pendeta Markus dan pada saat itu ada di bagian bawah di depan gereja. Nah teman-teman sekalian, saya ini termasuk yang suka dengan anjing di dalam level normal ya, yang tidak sampai harus ada anjing di rumah, harus tidur dengan anjing, tidak sampai sedemikian. Tetapi saya suka. Dan pada saat saya melayani di Jakarta, kalau kadang-kadang saya pergi besuk dengan teman-teman remaja pada saat itu atau lagi jalan begitu, kalau saya melihat seekor anjing yang lucu, saya suka mendekati. Ya, kalian suka anjing tahu ya? Kita main-main sebentar, kita tepuk-tepuk kepala, kita elus-elus. Nah, melihat anjing Chow ini tampangnya imut dan menggemaskan. Saya datengin dengan sangat semangat, dengan senang hati, langsung elus-elus. Saudara, apa yang terjadi? Dia ngamuk rupanya. Dia langsung menggeram dan saya kaget setengah mati ya. Dan saya langsung menarik mundur diri saya ya. Dan saya pikir, sombong kali nih anjing begitu. Karena saya biasanya jarang ditolak oleh anjing dan saya merasa gili baru sekali ini saya ditolak sama anjing padahal saya hanya ingin main dan menyapa. Saya tidak ada bermaksud mau bawa dia, mau pukul dia, mau ngapa-ngapain ya. Jadi kemudian saya berpikir, waduh, ternyata berurusan dengan seekor makhluk ini ya, yang saya rupanya tidak mengenal karakternya. Nah, saudara sekalian, niat baik saya untuk mau ajak main, untuk sekedar melakukan pendekatan, rusak seketika. Dan setelah itu saya nggak berani lagi main-main. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teman-teman pemuda yang saya kasihi, saya membayangkan ya, peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang terjadi di antara manusia dengan hewan, di antara manusia dengan makhluk yang berbeda. Dan itu bisa terjadi salah mengerti yang saya tidak mengerti Chow dan Chow tidak mengerti saya. Nah teman-teman sekalian, sampai pada akhirnya saya memikirkan berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Apakah kira-kira relasi kita dengan Tuhan itu juga bisa mengalami kesulitan yang demikian? Tentu tidak bisa dipastikan itu sama persis dengan antara saya dengan anjing Chow tadi. Yang dimana saya tidak mengerti Chow dan Chow tidak mengerti saya.
Ya, kalau hubungan dengan Tuhan tentu tidak seperti itu. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang sangat mengenal kita, Allah yang sangat tahu segala sesuatunya. Nah, masalahnya sayanya yang mungkin terbatas di dalam mengenal Dia. Saya yang di dalam relasi yang dengan sesama manusia aja kadang bisa renggang, kadang bisa jenuh, kadang bisa sebel. Nah, bagaimana saya di dalam kondisi saya yang terbatas, yang berdosa, yang tidak sempurna, yang seringkali tidak konsisten, lalu kemudian saya bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Ditambah lagi, saya tidak bisa melihat Tuhan itu dengan mata fisik, tidak bisa mendengar suaranya secara audio begitu terdengar. Dan saya tidak bisa memegang, saya tidak mempunyai kapasitas untuk bisa merasakan Dia berdasarkan indera saya. Nah, teman-teman sekalian, hal inilah yang membuat kita perlu merenungkan ya, bagaimana aspek vertikal di dalam ibadah itu bisa menjadi bagian kita yang nyata. Dan teman-teman sekalian, kalau sampai Allah itu mau berjumpa dengan kita, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau kita sudah memikirkan akan hal ini, maka ini adalah hal yang penting yang kita tidak boleh sia-siakan. Supaya kita menjalani minggu demi minggu ibadah kita tahu apa maknanya, apa tujuannya, apa intisarinya. Teman-teman sekalian, tema kita adalah worship a personal encounter with God. Dan saya ingin meretelin ya kalimat ini. Jadi saya akan memulai dari bawah terlebih dahulu mengenai apa artinya encounter with God. Lalu kemudian a personal encounter. Lalu kemudian baru kita akan membahas keseluruhannya, yaitu ibadah yang mencakup akan hal ini. Nah, teman-teman sekalian, saya percaya bahwa di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen yang selama ini sudah beribadah, kita tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu memang dimaksudkan kita bisa bertemu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Atau kalau di dalam bahasa Alkitab, itu Musa dikatakan bertemu dengan Allah berhadapan muka. Face to face. Dan itu yang terjadi di dalam pengalaman orang-orang beriman di perjanjian lama. Bagaimana Allah menyatakan diri secara langsung kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita di dalam konteks saat ini, kita seringkali berpikir bahwa saya mau ketemu Tuhan, itu saya yang punya kerinduan. Saya yang kepengen, makanya saya pergi ke rumah Tuhan. Tetapi sebetulnya bagaimana saya bisa berjumpa dengan Tuhan? Tetap bagaimanapun juga, meskipun ada unsur sepertinya kita yang kepengen, kita yang inisiatif, kita yang punya kerinduan. Tetapi sebetulnya itu adalah Allah yang bekerja kepada kita. Firman Tuhan di dalam Yeremia mengatakan, kalau kamu cari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi Tuhan yang membuat kita bisa ketemu Dia. Lalu kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Sekali lagi ya, demikianlah firman Tuhan. Ada sedikit aksesoris ditambah. Oke. Ya teman-teman sekalian, jadi firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan, sekali lagi itu sebetulnya Tuhan yang menginginkan, menghendaki hal itu. Sebetulnya sepanjang sejarah, banyak manusia ingin berjumpa dengan Tuhan. Lalu di dalam keterbatasan mereka, kalau kita bisa mengingat salah satu contoh yang ada di dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel di dalam perjalanan dari Mesir mau menuju ke tanah Kanaan, lalu di tengah-tengah perjalanan mereka ditinggalkan oleh Musa karena Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Lalu mereka kemudian bisa punya kepikiran untuk kemudian membuat lembu emas. Ini adalah salah satu contoh di mana seseorang itu punya kerinduan, ada yang disembah, ada yang dihormati. Tetapi seringkali kerinduan manusia ini kalau bukan tertuju kepada Allah yang tepat, jadinya penyembahan berhala. Jadi teman-teman sekalian, kalau bukan Allah yang menyatakan diri kepada kita, kita berusaha untuk mencari Allah untuk disembah. Kita mencari figur yang kita bisa kagumi dan hormati. Maka seringkali itu menjadi
salah arah. Dan itulah yang membuat kenapa di dunia ada begitu banyak berhala dan dewa. Karena mereka ingin punya sesuatu yang melampaui mereka, tetapi mereka tidak menemukan Allah yang sejati. Dan teman-teman sekalian, maka kita bersyukur kalau seandainya Allah itu mengasihi kita dan Allah mau menyapa kita. Dan kita tahu bahwa pertama kali kemudian Allah itu berkomunikasi dengan manusia, menyatakan dirinya. Kalau di dalam catatan Alkitab, maka yang pertama terjadi adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Manusia diciptakan oleh Allah, menjalani kehidupannya, lalu sampai satu masa manusia mendukakan Tuhan, Adam dan Hawa, lalu Tuhan tanya, di manakah engkau? Allah ngajak ngomong. Dan di dalam kesempatan, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 23, di situ dinyatakan bahwa karena dosa manusia, Allah memberikan penghakiman sekaligus menjanjikan penebusan. Jadi peristiwa ketika Allah mau mendatangi Adam dan Hawa, itu bukan di dalam konteks Allah membenci Adam dan Hawa. Kalau Allah membenci mereka, ya sudah dihabisin aja. Allah mampu kok untuk menghukum sampai di dalam pengertian yang final, membunuh mereka. Tetapi justru karena Allah mengasihi Adam dan Hawa, manusia yang diciptakannya, maka Allah memberikan disiplin, tetapi Allah memberikan janji penebusan. Jadi Allah ketika menyapa manusia, yang utama tentu adalah karena dia mengasihi. Karena Allah mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Hanya seringkali kita tidak mengerti. Dan kemudian kita salah menanggapi. Nah teman-teman sekalian, kita tahu Allah kita itu Allah yang kekal. Jadi sebetulnya Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Oleh ruang. Jadi sebetulnya setiap saat kita bisa datang kepadanya. Tetapi sebagai manusia yang terbatas, maka kita bertemu dengan Allah ada tempatnya, ada waktunya. Dan kadang untuk kondisi-kondisi yang khusus itu sengaja dibuatkan momen spesial. Jadi misalnya kayak kita hari Minggu kebaktian itu ya, itu kita memang sengaja mengatur waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan Pendeta Timotius pun di dalam kebaktian tanggal 6 Juni yang lalu mengatakan, boleh dikatakan kita appointment dengan Tuhan tuh mirip seperti orang pacaran. Ayo kita janjian ketemu ya. Di tempat mana, jam berapa. Nah, Allah kita Allah yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tetapi karena berjumpa dengan kita yang terbatas di dalam tempat dan waktu, maka seperti itulah yang terjadi di dalam relasi Allah dengan manusia. Jadi kalau di dalam Alkitab itu ya, ada ayat yang mengatakan begini misalnya, betapa disenangi tempat kediamanmu Tuhan semesta alam, perjanjian lama ya. Aku hendak atau kita bersama-sama hendak menghadap Allah di Sion. Nah ini menunjukkan ada tempat yang kita jadikan itu sepertinya posisi kita mau ketemu dengan Tuhan. Meskipun Tuhan itu bisa ditemui di mana saja. Dan ini menjadi dasar kalau kita kemudian membahas mengenai bagaimana kita bersama-sama nanti ya bicara mengenai ibadah. Teman-teman sekalian, karena kita ini terbatas oleh tempat dan waktu. Maka ada kondisi-kondisi di dalam hidup kita di mana kita sepertinya membutuhkan sesuatu yang kita bisa rasakan. Karena kita adalah manusia yang terbatas dan kita punya indera. Dan di dalam rencana Allah yang luar biasa itu, kalau di perjanjian lama orang sudah bisa menyembah Allah yang benar, melalui semua pewahyuan yang Allah berikan, lewat para nabi, lewat orang-orang yang Allah pilih, maka di perjanjian baru ada cara yang sangat luar biasa yang Allah lakukan kepada kita dalam rangka untuk menyapa dan memperkenalkan dirinya kepada manusia, yaitu apa? Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus lahir. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ini mengatakan bahwa karena orang gak bisa lihat Tuhan, orang gak bisa lihat Allah, maka anak tunggal Allah yaitu Yesus yang adalah pribadi Allah yang kedua, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Luar biasa ya, di perjanjian lama ribuan tahun Allah berusaha memperkenalkan dirinya melalui berbagai cara, ya ada wahyu yang diterima oleh orang tertentu, orang pilihan tertentu, mereka mengalami penglihatan, mereka mengalami pengalaman yang luar biasa, yang supranatural dengan Bapa. Lalu kemudian sampai di perjanjian baru, Bapa mengutus anaknya. Allah sendiri menjadi manusia, karena apa? Itu satu-satunya cara supaya manusia bisa sampai kepada Allah. Dan oleh karena Tuhan Yesus inilah semua orang
Yang percaya di dalam Tuhan Yesus pasti dia akan sampai kepada Allah Bapa. Semua orang yang percaya pada karya pengorbanan Kristus pasti diselamatkan dan mempunyai persekutuan yang kekal dengan Allah, dengan Yesus sendiri. Nah, saya mengingat sebuah nyanyian dari musikal Kristen untuk anak-anak yang tentunya ini adalah bertema Natal ya. Saya suka sekali kata-katanya. Karena lagu ini menjelaskan bahwa ketika bayi Yesus itu lahir, ini adalah sebuah perjumpaan yang sangat dekat, yang sangat jenis yang sangat spesial ya. Ini ap Allah jadi manusia. Jadi kata-kata lagu ini mau menggambarkan bahwa Allah di dalam Yesus itu melangkahkan kakinya masuk di dalam ruang dan waktu. Dan kemudian ini adalah cara kita bisa menyaksikan kasih secara konkret. Di perjanjian lama banyak, di Mazmur tuh orang sudah ngomong tentang Allah yang kasih, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Tetapi sekarang dengan Yesus lahir di dalam dunia, maka ini menjadi bukti yang nyata, bukti yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia tentang Allah. Dan ini karena dibahasakan untuk lagu ya, secara puitis jadi kita bisa sentuh. Ya, waktu itu bayi Yesus kan memang bisa disentuh. Orang bisa menjamah Yesus dan mendapatkan karya Allah, kesembuhan dan sebagainya. Ini adalah pertama kalinya Allah menjadi manusia. Dan satu-satunya. Nah teman-teman sekalian, ini bicara mengenai perjumpaan antara Allah dan manusia. Yang buat saya ini adalah pengalaman luar biasa. Karena apa? Perjumpaan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan makhluk di bawah manusia dengan hewan aja kadang bisa kacau balau ya. Tetapi Allah itu mencari kita dan dia mengupayakan sampai manusia itu bisa mengenal dia dengan sungguh-sungguh. An encounter with God. Maka sekarang saya mundur di dalam tema kita adalah bicara mengenai a personal encounter. Teman-teman sekalian, ini adalah perjumpaan pribadi. Apa artinya teman-teman sekalian? Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah menjumpai setiap pribadi itu secara berbeda, sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Caranya berbeda, maksudnya beda-beda. Saya berikan sembarang contoh aja ya, jadi teman-teman bisa ingat, kalau lihat gambar-gambar ini, ya teman-teman langsung teringat momen-momen bagaimana Allah menjumpai manusia. Kepada Abraham Allah menjanjikan keturunanmu sebanyak bintang di langit, pasir di lautan, dan di dalam keturunanmu itu adalah yang memberkati seluruh bangsa. Lalu kemudian kita bisa melihat Musa yang bertemu dengan Allah melalui wujud semak yang menyala tapi tidak terbakar. Dan di situ Allah mau mengutus Musa untuk misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu kita juga tahu ada Yakub yang juga menyaksikan Allah di dalam tidurnya, mimpinya, karena Yakub juga menjadi bangsa yang akan dipilih oleh Allah. Menjadi bapa dari umat Israel. Banyak peristiwa, perjanjian lama begitu banyak peristiwa Allah menjumpai manusia secara pribadi dan semua cara lain-lain, tujuannya juga lain-lain. Di perjanjian baru kita tidak kalah, kurang contoh ya. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus bertemu dengan berbagai orang. Tuhan Yesus juga punya maksud masing-masing orang beda-beda. Dan semuanya Tuhan pakai. Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakius. Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria di tepi sumur. Semuanya mereka sebelumnya tidak mengenal apa itu keselamatan di dalam Yesus. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan. Dan banyak lagi murid-muridnya, 12 rasul dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan ini mengantar kita teman-teman sekalian untuk bicara mengenai ibadah. Mengapa? Karena sekalipun ibadah kita ini kita lakukan bersama-sama, tetapi tetap ada unsur personal terjadi di dalamnya. Jadi ketika kita duduk bersama-sama di dalam ruang ibadah seperti sekarang ini misalnya, atau rekan-rekan yang menyaksikan secara online dimanapun rekan-rekan berada, kita bersama-sama beribadah, tetapi sebetulnya kita juga punya hubungan pribadi yang khusus dengan Allah kita pribadi lepas pribadi. Nah jadi ibadah itu bukanlah sekedar kita sedang melakukan ibadah, lalu kemudian sekalipun kita bisa saling menilai ya, nyanyian, pemimpin, pujian, baik yang kemudian juga
menyampaikan firman Tuhan, mereka yang bermain alat musik dan segala macam yang dikemas dalam ibadah, itu sepertinya kita melakukan sesuatu ya. Tapi sebetulnya baik mereka yang dilayani ataupun kita yang melayani, semua sama-sama sedang beribadah kepada Allah. Sama-sama sedang berinteraksi dengan Allah. Dan yang disebut ibadah adalah kalau semua orang di dalam ibadah bersama tersebut, itu sama-sama ambil bagian secara aktif. Baik mereka yang dilayani maupun yang melayani. Ya, saya mengatakan hal seperti ini karena saya tahu di Komisi Pemuda di Sing ini adalah banyak yang melayani. Jadi ketika kita bersama duduk begini, kita merasakan apa artinya menjadi seorang pelayan. Dan kita juga dilayani pada saat yang berbeda ya. Ya, semua sama-sama. Tidak ada kasta bahwa yang melayani itu lebih rohani dan lebih dekat kepada Allah. Tidak seperti itu, semua sama. Yang melayani, yang dilayani semua sama-sama sedang menyembah, sedang beribadah, sedang berinteraksi, sedang encounter, sedang berjumpa dengan Tuhan. Nah teman-teman sekalian, maka di sini kita bisa melihat ibadah itu bisa banyak ragam dan bentuk. Ini saya juga ambil secara acak. Kalau dari raut wajahnya, mungkin teman-teman bisa melihat satu itu adalah ibadah misalnya orang-orang Afrika, Black people misalnya ya. Lalu kemudian yang kecil-kecil deket-deket itu ya, itu gereja rumah, house churches di China. Lalu kemudian ada sebuah kondisi lagi yang mungkin berbeda dengan dua-duanya, misalnya itu adalah ibadah-ibadah mega church. Teman-teman bayangkan bahwa semua ibadah ini sama-sama menyembah Allah. Tetapi bisa terjadi ada atmosfer yang berbeda. Karena apa? Karena people-nya berbeda, personnya berbeda. Katakanlah, ini hanya sekedar contoh ya. Orang-orang Afrika, mereka lahir di negara yang sulit, yang secara alam sulit. Dan secara umum mereka hidup dengan susah. Mereka menjadi budak. Maka di dalam perjalanan sejarah kehidupan orang-orang Afrika ketika mereka datang kepada Tuhan, apa yang mereka rindukan? Mereka merindukan kebebasan, freedom, lalu juga penghargaan, hak hidup yang sama, karena mereka mengalami hidup dibedakan misalnya. Maka di dalam penyembahannya mereka banyak cry to God, begitu ya, mengekspresikan itu karena itu menjadi isi hati mereka. Dan berdasarkan kultur dan sebagainya mereka sangat nyaring bersuara. Karena apa? Karena itu juga dari budaya mereka, mereka mau mengekspresikan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Dan kita mungkin kalau ikut di dalam ibadah mereka, bagus kalau kita nggak sampai terganggu ya. Kalau lebih bagus lagi kita bisa ikut gerak, bisa ikut memberikan sorak begitu ya. Haleluya dan sebagainya. Karena itu ekspresi mereka. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di China? House churches ini adalah gereja tidak resmi. Berarti adalah gereja yang dilakukan secara tersembunyi. Mengapa? Karena gereja yang resmi itu pasti harus dikontrol oleh pemerintah. Dan kadang-kadang mereka tidak bisa leluasa untuk melakukan sebagaimana apa adanya iman Kristen. Jadi mereka harus ibadah dengan pelan-pelan. Kadang mereka tidak bisa menyanyi dengan bersuara. Mereka tidak mungkin akan memberikan ekspresi seperti orang Afrika. Karena kondisi mereka tidak sama. Dan sebaliknya, seandainya kita memperhatikan gereja-gereja di kota-kota besar. Gereja yang sangat leluasa untuk beribadah. Yang bisa punya gedung yang besar, audio yang bagus, segala fasilitas. Mereka bisa mengekspresikan dengan begitu leluasa. Karena apa? Mereka dimungkinkan untuk itu. Semuanya adalah ibadah yang berkaitan dengan masalah pribadi kepada Tuhan. Hanya mereka di dalam komunitas-komunitas. Nah, termasuk GKI Puri dengan style kita saat ini ya. Nah teman-teman sekalian, maka ini adalah ibadah yang dimana kita secara jujur di hadapan Tuhan. Apa adanya sesuai dengan kondisi kita. Kita mau memuji, menyembah Dia. Setiap ekspresi itu mewakili diri kita. Entah kita yang lebih kalem, entah kita yang lebih rame. Dan itu sama-sama Allah berkenan. Nah teman-teman sekalian, tetapi ada satu hal yang seperti ini. Ya mungkin saya nggak tahu ya, teman-teman sempat nonton nggak? Ini cuplikan dari filmnya Mr. Bean ketika dia menghadiri sebuah ibadah. Dan dia ngantuk luar biasa. Ibadah itu membosankan. Nah kalau menurut teman-teman ya, kalau sampai kita berada di dalam ibadah seperti itu, sebetulnya apa yang terjadi?
Sayanya kah yang tidak baik? Karena saya mengantuk dan bosan? Atau para pelayannya yang membuat orang lain ngantuk dan bosan? Teman-teman, fokus kita sebetulnya bukan masalah menilai orang lain. Tetapi sekali lagi, karena bicara bahwa ibadah itu adalah kesempatan kita encounter, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau sampai kita ini bisa bosen, bisa ngantuk, bisa males, pasti ada sesuatu dengan diri kita. Karena apa? Ketika kita menyaksikan orang-orang yang berjumpa dengan Allah, perjanjian lama, perjanjian baru, pasti Allah itu akan membawa perubahan di dalam diri mereka yang sangat positif. Tidak ada di antara mereka ketemu Tuhan lalu bilang begini, bosen Tuhan, boring, Tuhan ngomong gak ada kaitan sama saya. Jadi gak mungkin kan, gak mungkin banget. Jadi berarti kita harus memikirkan apa yang terjadi dengan saya. Masalahnya adalah mungkin hal ini. Bahwa ketika kita bersama-sama ibadah ini, kita kehilangan sense bahwa sebetulnya Allah hadir di sana. Bahwa sebetulnya Dia yang sedang berinteraksi dengan kita. Dan kalau kita kehilangan sense ini, kepekaan ini, ya bagaimana kita bisa digerakkan untuk juga memuji Dia, untuk kemudian bisa menyatakan isi hati kita, dan kemudian menghormati Dia, mengasihi Dia dan sebagainya. R.C. Sproul yang menuliskan bagian ini, yang mencermati, berarti kita sama-sama nih ya, sebagai mereka yang melayani ataupun dilayani, mari kita melakukan ibadah itu dengan hati yang dekat dan hangat dengan Tuhan. Seperti seakan-akan Tuhan hadir dan berbicara langsung kepada kita. Dan pada saat kita mungkin berada di dalam pergumulan yang berbeda dengan orang di sekitar kita, kita bisa pergi ke gereja yang lain dan itu stylenya beda dengan kita, ibadahnya. Tetapi kalau kita mempunyai Tuhan yang sama, maka kita bisa sama-sama beribadah, bukan? Saya pernah pergi ke sebuah kota yang jauh di daerah Kalimantan dan sampai di sana saya sempat merasakan sepi. Saya datang hari Minggu ke sebuah gereja, saya tidak kenal siapapun di sana. Tetapi saya berkata begini pada Tuhan, Tuhan saya nggak kenal mereka. Tetapi saya tahu Engkau ada di sini dan saya saudara seiman dengan mereka. Biarlah saya bisa beribadah dan bersekutu bersama. Dan di tengah saya merasa sedikit kesepian karena jauh dari mana-mana dari teman. Saya bisa meneteskan air mata ketika saya beribadah karena apa? Saya bisa menyanyi bersama dengan saudara seiman yang saya tidak kenal. Karena saya tahu saya bertemu dengan Tuhan yang sama seperti ketika saya bertemu dengan Dia di kota asal saya. Ketika saya sedang kuliah di Bandung kah, ketika saya berasal dari kota Malang dan sekarang melayani di Jakarta. Ketika saya pergi ke tempat lain dan saya beribadah, Tuhan juga ada di sana. Teman-teman sekalian, waktu kecil kita diajarin, Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Lalu dikasih warna-warna ya. Jadi saya merasakan ya sebetulnya keindahan worship di dalam relasi dengan Tuhan ini. Bahwa ini kita merasakan Dia sekalipun kita ini beda-beda dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita kebaktian yang sama, teman-teman di sini mendengar khotbah yang sama, lagu yang sama, tapi berkatnya mungkin lain-lain kalau disuruh sharing. Itulah hebatnya Tuhan kita. Karena ketika berada di sini, setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri, Tuhan juga bekerja. Lewat lagu yang sama, firman yang sama, menyentuh hati kita secara berbeda. Dan kita semua bersama-sama itu nantinya akan menyembah Dia di dalam kekekalan surga. Jadi kita tidak perlu underestimate ibadah orang atau minder. Kenapa ibadah gua gak kayak di sono? Tidak, Tuhan hadir ketika hati kita memang sungguh-sungguh tertuju kepada Dia. Teman-teman sekalian, Tuhan kita ini memanggil kita setiap ibadah. Jadi setiap kali kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, atau kita sedang mengikuti ibadah online, jangan kehilangan makna atau esensi. Allah mau bersekutu, Allah mau berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia. Ingat Yesus, pada waktu pelayanannya di dunia itu yang Dia lakukan. Dan itu yang kita juga mengalaminya sampai saat ini. Allah peduli, Allah mau memasuki kehidupan manusia dengan kasih-Nya. Allah tidak membiarkan kita begitu saja sebagai ciptaannya di tengah alam semesta yang begitu besar, yang juga ciptaannya. Sementara kita ini merasa kecil, penuh dengan kelemahan, penuh dengan pergumulan. Yang sampai sekarang kita bergumul dengan coronavirus disease itu nggak kelar-kelar. Semua orang mengalami
Allah tetap peduli kepada kita. Saya mau mengembalikan ini kepada satu hal. Bahwa Allah Bapa memberikan Yesus Kristus bagi kita, juru selamat kita. Sehingga persekutuan kita dengannya kekal, tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Oleh pandemi, oleh masalah, oleh apapun. Allah memberikan kepada kita juga firman-Nya. Firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus dan Alkitab yang kita bisa baca sekarang. Untuk mendampingi kita hari demi hari. Kiranya Tuhan dimuliakan. Saudara sekalian, saya mau memutarkan lagu yang tadi saya bilang adalah saya terkesan ya, mengenai Encounter. Sebuah lagu dinyanyikan oleh kelompok paduan suara anak-anak Close Encounters. Menunjukkan bagaimana Allah menjadi manusia, Dia mau bersama-sama dengan kita, tinggal di dalam hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ajakan panggilan sapaan Tuhan. Setiap kali kami mengadakan ibadah. Baik kami beribadah di tempat yang nyaman ataupun tidak. Baik kami berada di daerah yang kami kenal ataupun di tempat yang asing. Baik kami berada di dalam kondisi sehat ataupun sakit. Dan semua kondisi yang kami bisa alami selama di dunia ini. Kami beribadah kepada Engkau, bertemu dengan Allah yang maha kuasa, yang kekal adanya, yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami dipersatukan, dipersekutukan dengan Engkau. Biarlah kami boleh berlimpah-limpah mengalami anugerah di dalam keintiman relasi kami dengan Tuhan. Dan